Halo, kaum pemula, kaum recehan, reban cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, untuk kondisi market saat ini kembali bullish ya, udah lumayan bullish lah. Tapi menurut gue ini hanya jebakan Batman aja ya. Dimana Bitcoin ya mungkin akan menyentuh harga 22.000 atau 23.000 dulu, nanti dia akan didam lagi. Itu menurut sudut pandang gua yaitu seperti itu. Oke, jadi di sini gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Jadi di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual token-token dan juga koin-koin yang gua bahas. Apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab karena gua nggak mau kesalahan ya sama kalian. Intinya apapun lah, itu terserah kalian karena uang-uang kalian itu juga hak kalian gitu ya. Mau diapain tuh duit gitu, mau dibeliin koin apa itu duit ya itu terserah kalian. Intinya gua di sini tidak mereferensikan, tidak merekomendasikan juga. Oke, jadi langsung aja nih. Sekarang gue bakalan ngebahas koin Bryce ya, dimana sekarang dia naik 1,27%. Ini gue buka di exchange by box ya. Dan di sini untuk Bryce coin ya pastinya terseret turun lah ya. Ini udah turun jauh banget nih. Sekarang harganya hanya di kepala 3 ya. Ada 0, ada 60 di belakang koma 3592. Dan ini pun gua rasa nih sekarang bisa aja mantul naik, tetapi dia tidak akan lama ya. Mungkin hanya sekedar ke kepala 38 ataupun semaksimumnya itu kepala 40 ya. Itu baru nanti akan diturunkan lagi gitu, akan didam lagi. Bukan diturunkan ya, maksudnya didam lagi. Walaupun secara volumenya di sini sekarang tekanan jualnya sedikit ya, lebih rendah ketimbang tekanan yang beli nih. Untuk yang membeli di sini volumenya 78% dan untuk yang menjual 22%. Oke, di sini ada informasi apa sih seputaran Bryce Coin? Nah, mungkin di sini itu banyak ya. Sebetulnya banyak juga sih yang bakalan gua bahas atau yang bakalan gua sajikan buat kalian nih. Mungkin ada beberapa holder Bryce ataupun arminya Bryce Coin, investornya Bryce Coin ya, termasuk gua pun sama ya, gua emang hot coin Bryce ini, tetapi di buy box ada juga di Hotbit, ada juga di Trust Wallet, di MetaMask itu ada ya. Nah, karena sekarang ada wallet Bryce yang memang sudah diupdate dan sudah ada jaringan BRC20. Mungkin banyak juga nih dari kalian yang menggunakannya dan di sana sedikit banyaknya gua bakalan kasih tahu ya. Apa aja sih gitu kekurangannya dan kenapa bisa seperti ini ya. Dan ada juga hasil amaknya gitu. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke sumber informasinya. Oke, ini gua masuk ke dalam Twitter resminya BitGet Bryce ya. Di sini juga ada announcement lah. Kita translate dulu di sini. Nah, di sini itu Bryce Wallet live di Play Store, fitur dan pembaruan. Yang pertama itu ada Bryce Mainnet didukung. Yang kedua, tambahkan token khusus pada rantai Bitguard. Yang ketiga ada token BRC20 tukar instan. Yang keempat itu ada keamanan ditingkatkan, ada peningkatan kerja juga atau kinerja ya. Nah, jadi di sini itu di dalam walletnya Bryce ya. Jadi udah ada nih rantai BRC20 dan kalian juga bisa melakukan swap jual beli menggunakan Bryce Coin asli di dalam wallet Bryce ini ya untuk membeli token-token di jaringan BRC20. Dan di sini pun ada juga nih ya, mungkin orang-orang yang mempertanyakan lah. Pembaruan dompet Bryce di BRC20 harap diperbarui dompet Anda untuk mulai menggunakan Bryce Mainnet di dompet Bryce. Nah, jadi buat kalian yang sebelumnya itu pernah mendownload, ketika memang ini sudah ada pembaruan, kalian itu bisa diupdate lagi ya. Karena yang dulu itu tidak ada Bryce Mainnet atau jaringan BRC20. Untuk yang sekarang yang terbaru itu sudah ada ya rantai BRC20. Dan di sini mungkin ada nih salah seorang yang memang melakukan update, namun ternyata uangnya hilang ya. Kira-kira seperti itu nih. Saya tidak masuk ke dompet saya setelah memperbarui itu mengapa gitu kan uang saya hilang ya. Ya ini kira-kira uang saya hilang lah ya. Di sini emotnya menangis. Jadi sebetulnya nggak hilang ya ketika memang kalian setelah diupdate itu ingat frase sandinya. Jadi ini tuh walaupun wallet ya, ini wallet sama lah kayak dengan Trust Wallet, dengan MetaMask gitu. Kita dikasih frase sandi dan itu harus kita simpan baik-baik, jangan sampai lupa. Kalau itu lupa ya tamat gitu kan, kita update kita buat baru lagi ya sama aja bohong gitu kan. Jadi ketika diupdate itu kalian masukkan lagi frase sandi kalian yang lama karena uangnya kan ada di wallet yang dulu bukan yang baru ya. Kira-kira seperti itu nih. Mungkin ini orang setelah mengupdate dia malah bikin baru, nggak masukkan lagi frase sandinya gitu ya, frase sandi yang lama ya. Iyalah
Di situ uangnya nggak kedeteksi dan token-token dan juga koin-koin yang lain yang pernah mereka beli itu nggak akan muncul karena dia buat baru ya, bukan mengupdate wallet yang lama yang pertama kali mereka buat. Oke, jadi langsung aja nih kita sekarang cek dari hasil AMA-nya ya. Ini ada sebuah AMA pada tanggal 15 Juni kemarin. Nah, di sini ada Bitgert AMA 15 Juni 2022 ya. Di sini paling gua bisa ngasih tahu kepada kalian itu poin-poin pentingnya aja ya. Gua bahas poin-poin pentingnya aja. Nah, jadi di sini itu ada sebuah pertanyaan nih. Hi Gert ya, yang ini nih, ini gua zoom dulu. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang bahwa ini adalah proyek yang solid di masa depan? Dan memiliki kesabaran di masa-masa sulit ini. Sangat menyakitkan untuk melihat ketika kita menjual dengan harga rendah ini, ketika dengan kesabaran mereka dapat mencapai hal-hal besar. Nah, jadi ada sebuah pertanyaan yang mungkin dari yang ikutan nama di sana, dia bertanya kepada Mister Gate atau devnya Bryce Coin. Lalu di sini dijawablah oleh Mister Gate ya. Kita tidak perlu meyakinkan siapapun. Pertama, mereka tertawa. Kemudian mereka penasaran. Lalu mereka dan kemudian kami pemegang dan tim menang. Nah, jadi menurut Mister Gate itu buat kalian ya, buat kita lah, buat kita yang memang merasa ketakutan gitu ya, apalagi mendengar puder-puder di sekeliling kita gitu. Itu saran Mister Gate, kita itu jangan mendengarkan siapapun ya. Ya udah, ketika kita masih yakin, ya udah hold aja gitu. Jadi jangan dengarkan orang-orang yang ngevote gitu, orang-orang yang FOMO juga, yaitu itu nggak perlu dihiraukan. Udah, kita fokus aja gitu ya. Kita yakini diri kita sendiri gitu. Itu yang menurut Mister Gate. Dan ketika kita menjual di saat harga rendah, ya pastinya gitu. Developer yang menang ya, dan mereka akan tertawa. Apalagi kita bertanya gitu ya, kenapa sih ini price coin misalkan kok terus-terusan turun? Nah, kita nggak melihat Bitcoin turun, Ethereum turun, Solana turun, Cardano turun gitu kan, BNB turun. Itu semua market memang sekarang ini lagi sedang ancur-ancurnya gitu, bukan hanya Coin aja. Itulah yang menurut Mister Gate. Jadi kita intinya jangan hiraukan orang-orang lain. Nah, dan di sini ada sebuah pertanyaan lagi nih ya, adakah pembaruan di jembatan kandang nih? Lalu Mister Gate menjawab, akan ditayangkan sebelum 25 Juni. Kami telah memasang kontrak jembatan di ERC, ATM BSC. Kami perlu mempertahankan cadangan-cadangan untuk USDT dan USDC, sehingga perlu merencanakannya dengan benar. Itulah alasannya ada sedikit keterlambatan. Nah, jadi dari sedikit pembaruan ini memang nantinya kan akan ada USDT dan juga USDC di walletnya Bryce ini. Dan itu akan tersedia untuk rantai BRC20. Ya mungkin kita kedepannya bisa tuh menikmati biaya gas yang rendah ya. Karena sekarang itu kalau nggak salah yang paling rendah itu jaringan TRC20 dan juga BP20. Nanti ya mungkin ketika sudah tersedia rantai BRC20 ya mungkin itu yang akan termurah ya. Karena ini masih dalam tahap pembaruan nih. Nah, di slide yang ini ada sebuah pertanyaan ya untuk GX6. Apa kegunaan Paybrise ke depan? Nah, di sini Mister Gate menjawab, Paybrise terima pembayaran Bryce dan digunakan Bryce untuk melakukan pembayaran. Nah, jadi secara tidak langsung ke depannya itu Bryce Coin akan mungkin ya bisa digunakan sebagai alat pembayaran di beberapa toko yang memang sudah menerima koin Bryce ya. Kira-kira seperti itu. Karena kan yang sekarang itu belum ada ya yang menerima Bryce Coin sebagai alat pembayaran. Nah, mungkin nanti ke depannya itu akan ada. Dan di sini dari pertanyaan selanjutnya, jadi toko akan kecuali Paybrise, misalnya toko online. Nah, di sini jawaban dari Mister Gate itu iya, toko online dapat mengintegrasikan plugin ya Paybrise untuk menerima pembayaran Bryce Coin. Nah, nanti ya mungkin ini masih dalam tahap perencanaan Mister Gate untuk kedepannya ya supaya Bryce Coin ini bisa diterima di beberapa perusahaan untuk dijadikan sebagai alat pembayaran nih. Dan untuk di sini juga nih ya, untuk Get Sanam nih, bisakah kita berharap Bryce akan mencapai 108 market cap dalam tahun 2022? Nah, di sini jawaban dari Mister Gate itu iya, jika Bitcoin bisa mencapai 200.000 sebelum 2022. Wow. Nah, jadi intinya masih patokan dengan Bitcoin lah ya. Bitcoin turun ya pasti semua altcoin pun turun. Jangankan sekelas Bryce Coin gitu ya yang masih ya ini belum belum genap 1 tahun gitu Bryce Coin. Sekelas Ethereum yang lain pun ya koin-koin top 10 itu masih terseret. Apalagi kasus Luna gitu kan. Luna itu masuk top 10 teratas gitu ya. Koin deretan nomor 10 gitu. Itu hancur. Apalagi Bryce Coin gitu yang baru lahir belum genap 1 tahun.
ya pasti terseret juga. Nah, untuk di slide terakhir ini ada sebuah pembahasan mengenai walletnya Bryce ya. Di sini tuh ada pertanyaan ya, apakah kita akan melihat lebih banyak pembaruan di dompet? Nah, di sini Mister Gates menjawab, suka dan tanda tanya. Maksud Mister Gates itu apa kamu suka gitu ya dengan terus-terusan diperbarui nih wallet Bryce ini atau terus-terusan maintenance? Apa kalian suka? Kan nggak mungkin gitu ya. Setiap hari ada aja maintenance kan nggak mungkin ya seperti itu. Jadi mungkin itu akan dimaksimalkan oleh tim-tim dari Bryce Coin ini untuk memperbaiki lebih maksimal gitu ya mengenai walletnya Bryce Coin. Dan di sini untuk pertanyaan selanjutnya bug diperbaiki ya di dalam dompet. Jawaban dari Mister Gates itu terus meningkat dengan setiap pembaruan. Artinya dari setiap pembaruan itu pastinya akan terus-terusan ditingkatkan ya. Dari segi bugnya atau kecepatan, keterlambatan, koneksi, dan lain-lain ya. Intinya seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang terakhir di sini bahasa mata uang dalam kurung dompet. Nah, maksudnya itu bahasa dan mata uang di dalam dompet ya. Di sini jawaban dari Mister Gates itu untuk saat ini nilai kita atau bahasanya hanya bahasa Inggris dan untuk mata uangnya itu hanya USD ya. Semoga kedepannya ada update lebih fokus pada adopsi blockchain kami. Jadi sekarang itu ya hanya ini aja dulu gitu kan. Untuk bahasa itu menggunakan bahasa Inggris dan untuk mata uangnya itu USDT ya atau USDC ya kayak gitu. Karena dari tim ataupun devnya ini masih fokus dulu nih terhadap adopsi blockchain kami ya karena memang dia mempunyai target sendiri untuk menarik lebih dari 1.000 proyek di dalam 1 tahun ya ke dalam jaringannya BRC20. Oke, mungkin ini aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian seputaran Bryce Coin, di mana ada salah seorang investor yang kehilangan uangnya ya, mungkin seperti itu di dalam komentar di sebuah Twitter tadi ya. Jadi kehilangan uangnya lah. Gua rasa itu bukan kehilangan uangnya, hanya saja setelah update dia malah membuat dompet baru, bukan memasukkan prase sandi yang pertama kali dia buat. Ya ketika kita memasukkan prase sandi itu semuanya akan balik lagi ya. Kira-kira seperti itu. Dan untuk hasil amaknya itu mungkin hanya sebagian aja, itu poin-poin pentingnya aja. Kedepannya itu Brashcoin mungkin akan bisa dijadikan sebagai alat pembayaran, yaitu masih dalam tahap pengembangan lah atau dalam tahap perencanaan kedepannya tentang PayBrice ini. Dan beberapa juga itu di dalam AMA lumayan banyak ya poin-poinnya. Itu kalian bisa buka juga atau kalian bisa cari itu hasil AMA di grup globalnya Bryce Coin. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.